Inspirasi RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan Fokus Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Purwokerto. Setengah bulan menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2021 di Kabupaten Banyumas, masyarakat diminta selalu menjaga prokes sebab ada 27 desa di 14 kecamatan yang akan menggelar Pilkada serentak. Kami ajak Anda mendengarkan Fokus Berita Pilkada serentak, prokes harus jalan bersama saya, Robin Abdurrahman. Sebanyak 5 desa di Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas akan menggelar Pilkada serentak 2021 yang akan berlangsung 15 Desember 2021. 5 desa ini juga bagian dari 27 desa di 14 kecamatan di Kabupaten Banyumas yang akan menggelar Pilkada serentak. Khusus untuk di wilayah Kecamatan Patikraja yang akan menggelar, yaitu Desa Kedung Bululor, Desa Sidaboa, Desa Welahar, Desa Pegalongan, dan Desa Sawangan Wetan. PJ Kepala Desa Sawangan Wetan, Kecamatan Patikraja, Nuno Sudaryanto mengatakan di desanya terdapat 4 calon yang mendaftar. Keempat-empatnya lolos pada tahap penetapan calon. Mereka ini merupakan calon baru semua, tidak ada petahana. Pada hari Rabu 17 November lalu telah dilakukan pengundian nomor urut. Selanjutnya akan dilaksanakan deklarasi menjaga keamanan, menjaga prokes, siap menang dan juga siap kalah. Selanjutnya akan dilaksanakan masa kampanye yang akan berlangsung selama 3 hari, yaitu pada tanggal 9 hingga 11 Desember 2021. Masa tenang 12 hingga 14 Desember 2021 dan pencoblosan 15 Desember 2021. Diungkapkan oleh Nunus, meski terdapat 4 calon yang akan berlaga di Pilkada serentak 2021, namun kondisi Sawangan Wetan menjelang pelaksanaan Pilkades ini dalam kondisi aman dan juga kondusif. Dirinya juga meminta setiap tahapan Pilkades ini, masyarakat harus menjaga protokol kesehatan prokes agar tidak ada klaster baru dalam pelaksanaan Pilkades 2021. Artinya di situ di Permendagri 72 yang tahun 2020 berkaitan dengan pencegahan penyebaran virus corona ini, artinya untuk pelaksanaan tahapan Pilkades memang dibatasi untuk kerumunan massa. Dan di sini pun pelaksanaan kampanyenya diutamakan itu menggunakan media elektronik atau media sosial. Dan ini pelaksanaan kampanye yang secara sudah diatur di data tertib, itu kita hanya selama 3 hari. Jadi tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11 Desember. Itu pun untuk tatap muka maksimal adalah 50 orang dan tidak boleh arak-arakan. Terus untuk kegiatan dari jam 8 pagi sampai dengan jam 21 malam. Ini untuk tatap muka hanya boleh di ruangan tertentu atau disediakan oleh ini pemerintah atau panitia? Misalnya di lapangan misalnya. Untuk sesuai di data tertib itu bahwasanya untuk dari masing-masing calon silakan untuk mengatur atau mengurus kegiatan kampanye itu, ya kan? Dan itu pun kemudian memang hanya dibatasi untuk 50 orang. Jadi ketika berbicara di lapangan artinya kan kemudian bicaranya kan pengumpulan massa dan itu pasti lebih dari 50 orang. Makanya untuk fasilitas pemerintah, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan ataupun fasilitas agama tidak diperbolehkan mengadakan kampanye di tempat itu. Terus nanti pencoblosan gimana Mas? Prokesnya seperti apa? Pencoblosan prokesnya kita sudah ada 15 Desember itu dasar dari surat edaran Pak Bupati. Terus kemudian layoutnya juga kemarin sudah ada. Intinya untuk protokol kesehatan itu yang 3M itulah, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker seperti itu. Dan di sini diaplikasikannya adalah biliknya dengan jarak minimal 0,5 meter seperti ini kok. Mas, ada sanksi nggak misalnya yang melanggar prokes nanti bisa didiskualifikasi gitu? Berbicara untuk diskualifikasi, untuk sanksi-sanksi itu artinya di tata tertib itu kita ada urutannya Mas. Ketika ada sebuah pelanggaran, temuan pelanggaran itu dilaporkan ke panitia pemilih dari panitia pengawas ya. Terus kemudian dilaporkan ke dengan tingkat yang atasnya lagi. Untuk masalah eksekusi diutamakan adalah penyelesaian dengan kearifan lokal seperti itu. Tapi kita sudah wanti-wanti dari awal pembentukan tim panitia, terus kemudian sampai dengan tahapan-tahapan terakhir ini kemarin pengambilan nomor pun kita selalu menyampaikan bahwasanya di Perda, di Perbub, di Permendagri, di tata tertibnya, di surat edarannya panjenengan harus bagaimana itu insya Allah ya tidak 100% lah ya, artinya 90-95% sampai dengan hari ini mereka masih atau para calon itu dan tim suksesnya
masih bisa mengikuti irama anjuran dari pemerintah. Sementara itu, Kapolresta Banyumas Kombes Polisi Firman Hakim mengatakan pihaknya selain mengamankan tahapan Pilkada serentak 2021, juga ikut mengawasi adanya pelaksanaan prokes pencegahan COVID-19, sehingga tidak ada penyebaran COVID-19 di akhir tahun 2021. Terkait kegiatan Pilkades, nanti sekiranya bulan Desember tanggal 15, itu akan ada pelaksanaan Pilkades di beberapa wilayah di Kabupaten Banyumas. Nah, ini menjadi satu concern buat kita. Kenapa menjadi concern? Karena kita masih dalam masa pandemi. Jangan ini menjadi trigger dan jadi menimbulkan klaster baru. Ingat, kita sudah punya pengalaman klaster musola, kita sudah punya pengalaman klaster tarawih, kan begitu ya. Jadi antisipasi Pilkades ini juga satu hal yang perlu kita concern. Yang kedua, jangan sampai kegiatan Pilkades ini malah ujung-ujungnya adalah memecah belah, gitu, ya kan? Ya bahasanya adalah siapapun pilihannya, Kabupaten Banyumas tetap sedulur, kan gitu kan ya? Siapapun pilihannya, ya Kabupaten Banyumas tetap sedulur. Jangan nanti gara-gara pemilihan kepala desa, ya ujung-ujungnya saling dendam, ujung-ujungnya nanti saling bertikai. Nah, ini jangan sampai terjadi kejadian seperti ini. Ya kalau saya berharap, ya kan, Pilkades ini dapat dilaksanakan secara baik, ya sesuai dengan aturan yang main, ya sesuai dengan aturan hukum. Jadi tidak ada hal-hal yang menyimpang. Sedangkan ahli epidemiologi UNSUD, Dr. Yudi Wibowo, meminta agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan peningkatan COVID-19 atau terjadinya gelombang ketiga COVID-19. Untuk itu, warga harus tetap prokes. Selain itu, dalam pelaksanaan Pilkades serentak, warga, peserta, dan juga panitia harus tetap menjalankan SOP pelaksanaan Pilkades di kala pandemi. Terkait lonjakan di akhir tahun ya, karena di kita ada Nataru, makanya antisipasi pemerintah sudah benar dengan menghilangkan cuti bersama ya, kemudian nanti kemungkinan ada larangan untuk mudik ya di Nataru itu menurut saya juga langkah-langkah yang bagus untuk antisipasi itu. Dan diprediksikan memang kalau saya lihat gitu ya, dari beberapa sumber itu memang ada peningkatan kemungkinan di akhir tahun, tapi mungkin ya menurut saya tidak terjadi lonjakan yang begitu tinggi. Seperti Juli misalnya, Juli Agustus gitu. Yang ada itu baru sampai dengan akhir tahun ya, sampai awal tahun. Enggak, maksudnya kasusnya akan melonjak seperti Juli Agustus Oh kemarin. tidak. Tampaknya sih kalau dari itu tidak meningkat tapi tidak melonjak gitu loh. Ada peningkatan tapi tidak melonjak. Nah, kecuali itu kan prediksi itu kan bisa salah ya, namanya prediksi ya. Awalnya sudah berawal dari asumsi. Jadi yang saya lihat dari dua sumber itu ada lonjakan, ada peningkatan tapi tidak terlalu melonjak tinggi di akhir tahun ya. Kecuali masyarakat betul-betul lupa, abai gitu ya. Kemudian cegah tangkalnya ya. Jebol ya, artinya ada warga dari beberapa negara yang sudah dengan subvarian Delta yang baru itu ya, kok bisa masuk ke kita, kemungkinan bisa lonjakannya cukup tinggi. Nah itu yang kita harus betul-betul antisipasi betul. Pilkades merupakan pesta demokrasi di desa karena saat ini masih dalam pandemi sehingga prokes ketat harus tetap dilaksanakan dalam setiap tahapan. Sehingga diharapkan tidak ada lagi klaster baru atau gelombang ketiga COVID-19. Sekian fokus berita kali ini. Saya Robin Abdurrahman pamit undur diri. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.